Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat belajar dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang wawancara bisnis. Pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber biasa disebut dengan informan. Berikutnya adalah pengertian wawancara menurut ahli. Pengertian wawancara menurut Konchoroningrat adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi, dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Berikutnya, wawancara menurut pendapat Moleong adalah wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau tatap muka untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Berikutnya, pengertian wawancara bisnis. Wawancara bisnis merupakan keterampilan manajemen atau manajemen skill yang wajib dipelajari dan dilatih apabila seseorang ingin menjadi interviewer yang profesional. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data dan untuk mengumpulkan informasi. Kedua hal ini sangat berguna bagi kegiatan perusahaan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang pendekatan wawancara. Ada dua pendekatan dalam wawancara. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Dalam pendekatan direktif ini, pewawancara menetapkan tujuan-tujuan situasi pada awal interaksi. Kelebihannya mudah dipelajari dan efisien, sedangkan kekurangannya yaitu kaku dan kurang semangat kerjasama. Yang kedua, pendekatan non-direktif. Dalam pendekatan non-direktif ini,
Pewawancara membiarkan orang yang diwawancarai mengendalikan tujuan, langkah, dan masalah pokok suatu wawancara. Kelebihan pendekatan ini adalah dapat memperoleh informasi yang luas dan wawancara dapat dilakukan dengan lebih luas. Sedangkan kekurangannya yaitu perlu banyak waktu karena tidak terlalu jelas arahannya dan perlu kecakapan khusus pewawancara untuk dapat mengambil intisari dari pokok hasil wawancara. Jenis-jenis wawancara bisnis. Terdapat 5 jenis wawancara bisnis. Di antaranya yaitu wawancara seleksi pelamar pekerjaan, personal selection interview. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh bagian dari organisasi, khususnya bagian sumber daya manusia, dalam hal mencari atau melakukan perekrutan karyawan. Dengan wawancara ini, pihak terkait akan memperoleh gambaran mengenai kualitas dari calon pelamar pekerjaan yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi perusahaan. 2. Wawancara evaluasi kinerja karyawan atau performance appraisal interview. Wawancara ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses penilaian atau evaluasi hasil yang telah dikerjakan oleh karyawan. Wawancara ini biasanya dilakukan di tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi. Dengan wawancara seperti ini, organisasi dapat mengetahui seberapa besar kinerja serta prospek dari karyawan yang bersangkutan. Berikutnya, ketiga, wawancara pemberi nasihat, counseling interview. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dengan cara meminta bantuan kepada orang yang ahli di bidangnya, seorang konselor atau psikiater. Keempat, wawancara peringatan, correction interview. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan yang bersifat mengingatkan seseorang akan sesuatu hal. Biasanya, wawancara ini terjadi diakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Wawancara ini bertujuan untuk membuat pihak-pihak yang diberi peringatan dapat kembali menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan dalam perusahaan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah wawancara untuk tujuan khusus, specific purpose interview. Wawancara ini biasanya dilakukan pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, seperti wawancara kenegaraan, perundingan-perundingan khusus, serta pembahasan masalah-masalah yang dianggap khusus. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang sikap yang harus dimiliki pewawancara. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana
agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pewawancara harus bersikap netral. Netral di sini maksudnya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Yang kedua, seorang pewawancara harus bersikap ramah. Ramah di sini artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat responden. Yang ketiga, adil. Nah, adil di sini artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara juga harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden, bagaimanapun keberadaannya. Dan yang terakhir, sikap yang harus dimiliki pewawancara yaitu harus bisa menghindari ketegangan. Artinya di sini, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jadi, jangan sampai responden merasa sedang dihakimi atau diuji. Nah, kalau suasana tegang, responden tentunya berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Jadi di sini, pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar lebih terarah. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Berikutnya adalah tahap-tahap wawancara. Terdapat 3 tahap dalam wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Tahap persiapan ini biasanya terdiri dari menentukan maksud dan tujuan wawancara atau topik wawancara. Kemudian, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Selanjutnya, menentukan dan menghubungi narasumber dan menyusun daftar pertanyaan. Ini merupakan tahap persiapan. Ya. Untuk berikutnya, tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, tahap yang pertama yaitu kita harus mengucapkan salam. Ya. Kemudian memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Kemudian kita harus bisa menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Nah, perlu juga mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Dan jangan lupa mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali
jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, biasanya ini berupa hasil laporan wawancara yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Tema atau topik wawancara, tujuan atau maksud dari wawancara, identitas narasumber, tempat wawancara, tanggal wawancara, ringkasan isi wawancara. Isi wawancara atau informasi hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk narasi. Kemudian terakhir berisi kesimpulan. Untuk berikutnya, syarat wawancara. Yang pertama, ada pewawancara atau wartawan. Yang kedua, ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Dan yang ketiga, ada bahan yang dipertanyakan. Berikutnya, kita akan bahas tentang teknik mengajukan pertanyaan. Ada 5 teknik dalam mengajukan pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Yang ketiga, pertanyaan yang mengarah. 4, pertanyaan bermuatan. Dan yang kelima, pertanyaan lanjutan. Adapun penjelasannya, pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan ini akan memberikan kebebasan yang lebih banyak kepada yang diwawancarai untuk menjawab pertanyaan. Dan ruang lingkup pertanyaan ini juga cukup luas. Jadi orang yang diwawancarai diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan persepsi dan informasi yang mereka miliki. Contoh dari bentuk pertanyaan terbuka yaitu, ceritakanlah hal-hal yang menyangkut diri Anda. Nah, di sini responden menceritakan langsung hal-hal yang menyangkut diri responden tersebut. Contoh berikutnya yaitu, ceritakan apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Menurut Anda, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari diri Anda? Bisa juga kita menanyakan tentang apakah menurut Anda perusahaan kami akan menerima Anda? Nah, contoh yang lainnya, apa yang menyebabkan Anda keluar dari perusahaan Anda? Dan lain sebagainya. Pertanyaan model ini akan memberikan keleluasaan bagi yang diwawancarai dalam menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keinginan dan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian penjelasan tentang pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini membatasi jawaban yang diberikan orang yang diwawancarai. Dengan pertanyaan tertutup, arah jawaban berada dalam kendali pewawancara. Biasanya, bentuk pertanyaan seperti ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berdasarkan hasil kuesioner, angket, ataupun survei. Kemudian, pertanyaan yang mengarah, penjelasannya yaitu, pertanyaan semacam ini mengandung jawaban yang diarahkan pada suatu maksud atau tujuan tertentu.
Pertanyaan ini terutama digunakan untuk menjajaki persamaan pendapat antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang suatu hal. Pertanyaan ini juga digunakan untuk menguji konsistensi jawaban yang diberikan sebelumnya. Adapun contohnya yaitu, jadi Anda menginginkan atasan yang dapat memahami diri Anda. Nah, contoh selanjutnya, seperti kebanyakan orang lain, apakah Anda juga akan menghimbau pemerintah untuk tidak korupsi? Pertanyaan bermuatan. Jawaban yang diinginkan pewawancara dengan pertanyaan bermuatan lebih menjurus dibandingkan dengan pertanyaan mengarah. Pertanyaan ini biasanya bersifat keras dan sensitif. Tujuan digunakannya pertanyaan ini untuk menguji daya tahan orang yang diwawancara menghadapi berbagai macam tekanan mental. Wawancara dengan menggunakan pertanyaan model ini lebih mirip interogasi. Contohnya yaitu, apa saran Anda untuk memberantas praktek korupsi yang telah banyak dilakukan oleh para pejabat kita? Contoh yang lain, apakah Anda tetap merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan sebagian besar rekan sejawat Anda? Nah, itu tadi adalah merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bermuatan. Untuk berikutnya yaitu pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan merupakan pertanyaan terhadap jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Tujuannya adalah menggali lebih dalam informasi yang telah diberikan orang yang diwawancarai. Contoh pertanyaan ini antara lain, misalnya seorang pewawancara menanyakan, jadi, Anda sudah merasa tidak berkenan bekerja di perusahaan tempat Anda bekerja. Kemudian yang diwawancarai menjawab, sebenarnya saya tidak masalah bekerja di perusahaan saya. Hanya pada saat pergantian supervisor bulan lalu, suasana kerja menjadi tidak baik. Kemudian pewawancara menanyakan lagi, ada apa dengan supervisor yang baru itu? Kemudian yang diwawancarai menjawab, dia suka memberi perintah yang sulit untuk dimengerti. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh pertanyaan lanjutan. Berikutnya, beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Nah, apa saja hal yang harus dihindari ketika proses wawancara? Menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Berikutnya yaitu meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Memotong pembicaraan narasumber dan bersikap lebih pandai dari narasumber. Nah, kelima hal ini adalah hal-hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Alhamdulillah, materi kita pada kali ini tentang wawancara bisnis sudah selesai. Berikutnya saya ada pertanyaan. Sebutkan tahap-tahap dalam wawancara. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, dan sahabat belajar? Bisa menjawab pertanyaan saya kan? Oke.
Untuk jawabannya bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan untuk mahasiswa dan mahasiswi IBM ASMI, jangan lupa upload jawabannya di e-learning. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.